Suara Kebenaran pada Jumat, 18 Juli 2025 berjudul Memesona Hati Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kita harus benar-benar siap. Kira-kira kalau kita menghadap Tuhan, apakah kita sudah siap? Sejujurnya, kebanyakan dari kita belum siap karena kita tidak sungguh-sungguh memeriksa diri. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki waktu untuk bermeditasi dan berdoa. Saat kita menghadap Tuhan, itulah waktunya kita memeriksa diri. Apakah ada yang salah, Tuhan? Apakah masih ada kebiasaan-kebiasaan yang keliru, Tuhan? Namun ironisnya banyak orang tidak peduli. Karena Tuhan tidak terlihat. Apalagi perasaannya. Ya, padahal jika kita percaya bahwa Tuhan itu hidup dan ada, maka kita harus memperhatikan perasaannya. Untuk itu saudaraku, kita perlu menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan terasa mati bagi orang yang memandangnya mati. Namun Tuhan itu hidup bagi mereka yang sungguh-sungguh memandangnya hidup. Ini bukan hal main-main. Perasaan krisis rohani ini sungguh tidak main-main. Sebagian besar orang percaya memang menghormati Tuhan. Tetapi bagi mereka yang masih hidup dalam dosa, seringkali mereka tidak menjaga perasaan Tuhan. Kita memang tidak memaki Tuhan. Namun dari tindakan kita, seringkali kita melukainya. Datang ibadah setiap hari pun tidak menjamin kita masuk surga. Yang menentukan adalah bagaimana kita hidup setiap hari. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus. Masalahnya, jika seseorang sudah terlanjur rusak, akan sulit untuk diubah. Orang baik saja bisa rusak, apalagi orang yang memang tidak baik sejak awal. Namun, jika kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, yang memesona hati Tuhan, maka Tuhan pasti akan melindungi orang-orang yang kita kasihi. Pikirkanlah Tuhan, saudaraku. Jangan terus meratapi diri, sebab kita itu berharga dan indah di mata Tuhan. Itu yang penting dan itu harta kekal kita. Ketika seseorang sungguh-sungguh melihat kekekalan dan kemuliaan surgawi, barulah ia rela kehilangan apapun demi kemuliaan itu. Bukan berarti kita mengabaikan masalah ekonomi, mengabaikan kesehatan, apalagi mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Semua itu tetap harus ditangani dengan tanggung jawab. Namun, justru dalam kehidupan sehari-hari itulah kita harus menunjukkan kesungguhan dalam mencari Tuhan. Perasaan krisis rohani ini harus dikaitkan dengan kenyataan bahwa hidup kita sudah singkat. Maka jangan menunda. Orang muda pun tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Jangan membayangkan Tuhan secara keliru, seolah-olah Tuhan hanya mengurusi soal uang, mengurusi rumah tangga atau kesehatan. Tentu Tuhan peduli akan hal-hal itu, saudaraku. Namun, Tuhan jauh lebih peduli dengan keselamatan jiwa kita.
Jika kita mampu memesona hati Tuhan, hidup dalam penurutan kepada kehendak-Nya, maka Tuhan pasti menyatakan diri-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Ia akan menjadi nyata dalam keseharian kita. Carilah Dia, saudaraku. Carilah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan tahu apakah kita serius atau tidak. Dan jika kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menjadikan kita orang-orang istimewanya. Orang-orang istimewa bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu mulailah sekarang. Petakan hidup kita. Kapan waktu berdoa? Kapan mendengarkan khotbah? Jangan menonton hal-hal yang tidak perlu. Ubahlah hidup kita dengan mengubah rutinitas harian. Atur kembali waktu hidup kita. Dan kita akan menjumpai Tuhan. Jangan menipu Tuhan dengan segudang pelayanan atau sejumlah persembahan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan rindu bersekutu secara intim dengan kita yang adalah ciptaannya. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.